Demikian sabda firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaannya dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia mecah-mecahkan roti. Demikian sabda firman Tuhan, kita berbahagia sebab firman ini menuntun kita pada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Bagaimana kabar saudara hari ini? Ada sesuatu yang terjadi berbeda atau tetap semangat ya? Apalagi tema kita adalah dibangkitkan untuk berkarya. Nah, pertanyaannya apakah selama masa corona ini Bapak Ibu dan saudara-saudara semua justru hanya statis, diam, atau malah berkarya? Sebab dalam kondisi yang serba terbatas ini justru mari kita gunakan kesempatan untuk banyak belajar, banyak berkarya. Ya, biasanya dalam kondisi terjepit orang kemudian
bingung apa yang mau diperbuatkan, sehingga justru banyak belajar. Ya misalnya bagaimana belajar membuat video, bagaimana belajar mengedit sebuah video dari aplikasi, atau mungkin yang punya hobi masak mempraktekkan hobi masaknya lewat tuntunan atau tutorial YouTube, atau bagi yang mungkin tidak bisa main HP bisa mengerjakan sesuatu yang membuat karya, entah misalnya membuat kandang ayam atau berkebun atau membersihkan rumah atau mereparasi kipas angin atau apapun, pokoknya berkarya. Jangan sampai masa menunggu ini menjadi masa yang kosong, tapi masa yang diisi dengan kegiatan bermanfaat. Siapa tahu nanti setelah selesai corona kita punya karya ini, ternyata karya itu, ternyata saya tambah ilmu ini, saya tambah ilmu itu. Nah, itu tema kita, dibangkitkan untuk berkarya. Kisah kesaksian Injil Lukas pada hari ini bercerita tentang dua orang murid Yesus yang pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Dia pulang dari Yerusalem menuju kampungnya yang terletak kira-kira 7 mil. 1 mil itu sekitar 1,5 kilometer, sehingga kalau 7 mil ya sekitar 10 kilometeran. Dan berjalan kaki dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka tidak hanya sekedar jalan kaki, tapi bercakap-cakap tentang sesuatu yang telah terjadi. Apa itu? Tentu berita yang besar, berita yang heboh, yaitu Yesus yang menderita sengsara, ditangkap mati, dan kemudian dia dikuburkan. Dan peristiwa itu menjadi peristiwa yang besar. Bahkan mereka kemudian mendengar ada kabar berita yang mengejutkan bahwa Yesus telah bangkit. Nah, sementara mereka sedang sibuk berdiskusi, sedang bercakap-cakap selama perjalanan itu, ada sosok lain yang kemudian menyertai dia, yaitu Yesus, dan bertanya, apakah yang kamu percakapkan sambil berjalan? Nah, ketika Yesus bertanya demikian, mereka berhenti dengan muka yang muram. Nah, satu kondisi yang sangat disayangkan ya. Ternyata mereka berjalan-jalan selama sejauh 10 mil itu bukan dengan suasana hati yang enak, tapi suasana hati yang muram, yang kecut. Padahal sebetulnya berita kebangkitan itu kan membuat mereka sudah sukacita, bahagia. Nah, pertanyaan kenapa mereka tetap dengan hati yang muram? Disinilah kita harus tahu kenapa para murid, yang satu bernama Kleopas, yang satu tidak disebutkan ini, bermuka muram dan bertanya balik pada Yesus, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu tentang situasi akhir-akhir ini? Jadi sepertinya mereka menganggap bahwa berita ini sudah menjadi berita yang viral, berita besar. Dan Yesus bertanya seolah-olah tidak tahu apa itu. Nah, maka Kleopas dan temannya ini kemudian semakin gencar curhat pada Yesus tentang apa yang dilakukan Yesus sebagai nabi dari Nazaret dengan kuasa yang besar di hadapan Allah. Tapi kemudian nasibnya tragis, dihukum mati oleh pemimpin-pemimpin agama mereka dan disalibkan. Padahal dulu mereka berharap Yesus ini akan menjadi seorang pembesar, Mesias, pahlawan yang mampu membebaskan mereka dari cengkeraman penjajahan Romawi waktu itu. Nah, sebetulnya ini adalah berita yang mestinya tidak membuat mereka kecewa. Sebab apa? Sudah ada berita, kabar dari para perempuan bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi memang kita sadar berita kesaksian para perempuan waktu itu tidak dianggap, tidak dihargai, karena mereka dianggap tidak layak menjadi seorang saksi. Maka kita kemudian paham kenapa kalau Kleopas dan temannya ini masih dalam kondisi yang muram, walaupun sudah mendengar berita. Dan sayangnya lagi, ketika orang yang jadi topik pembicaraan, Yesus yang diharap-harapkan menjadi
Mesias bangkit itu ketika dia menyapa, bahkan menyertai selama mereka berjalan kurang lebih 10 kilometer itu, kondisi hidup dua orang murid Yesus ini tetap dalam kondisi yang muram. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan pada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Kleopas dan temannya ini dianggap orang yang bodoh, lamban hatinya. Ya, mereka punya hati, punya perasaan, tapi tidak digunakan. Bahkan tadi di ayat yang bagian terakhir, hati mereka sebetulnya sudah berdebar-debar ketika bersama-sama dengan Yesus berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, tetapi mereka tidak tegas untuk mengakui hati ini mengarah kemana, dan tidak mengambil keputusan bahwa sebetulnya yang sedang bercakap itu adalah Yesus sendiri. Maka kemudian mereka mendekati kampung yang dituju, yaitu Emmaus, dan Yesus berbuat seolah-olah akan meneruskan perjalanannya. Tetapi Kleopas dan temannya ini mendesak Yesus agar tinggal bersama-sama dengan mereka, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam, dan Yesus agar berkenan tinggal menginap di rumah mereka. Dan yang dilakukan oleh Yesus kemudian pada waktu di rumah Kleopas dan temannya ini, yaitu duduk makan dengan mereka, mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Sebuah tindakan yang sangat berkesan di hati para murid, yaitu ketika Yesus mengadakan perjamuan makan malam terakhir menjelang Dia ditangkap dan akan menderita sengsara, dan peristiwa itu menjadi kenangan yang sangat terpatri dalam hidupnya, begitu mengenang, begitu membekas dalam hatinya. Dan betul bekas kenangan itu setelah Yesus melakukan sama seperti ketika Dia mengadakan makan perjamuan terakhir, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Ya, sungguh suatu peristiwa yang menyenangkan untuk kita, tapi sebenarnya juga sayang. Kenapa tidak dari tadi ketika para murid berjalan dari Yerusalem ke Emmaus dan Yesus berjalan menyertai, bercakap-cakap. Jadi kalau perjalanan 7 mil dari Yerusalem ke Emmaus, kurang lebih 10 km lebih, itu kalau orang berjalan kaki kan ya saya kira bisa 2 jam lebih ya. Dan itu tidak terjadi apa-apa, mereka masih tetap muram, tidak mengenal Yesus, tidak sadar yang sedang bercakap-cakap menjelaskan dari kitab suci adalah Yesus sendiri. Dan begitu mereka menerima roti yang dipecah-pecahkan Tuhan, seperti pada waktu makan perjamuan makan malam itu, mereka baru mengenal Dia. Nah, sebetulnya berita menyenangkan ya. Tetapi begitu mereka mengenal Dia, Ia lenyap di tengah-tengah mereka. Ya, mungkin kita bertanya ya, kenapa momen yang menyenangkan ini tidak disempurnakan dengan Yesus yang terus hadir, tapi kok malah lenyap? Bukankah tambah mengecewakan, tambah membuat muram? Tapi mungkin ada maksud lain yang kita tidak tahu ya, sampai kemudian Yesus lenyap. Dan itu terbukti dengan sikap mereka. Begitu Yesus lenyap, mereka berkata seorang pada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika kita berbicara dengan Dia di tengah jalan tadi, ketika Yesus menerangkan dengan kitab suci? Ya, sebetulnya ini suatu perasaan yang sejak awal sudah terjadi sebetulnya, hanya mereka diam, tidak mengambil sikap. Dan begitu mengenal Yesus sudah tidak ada.
Tetapi kita bersyukur ada perubahan besar yang terjadi begitu Kleopas dan temannya ini mengenali Yesus. Jadi kebangkitannya membuat mereka tercelikkan matanya, terbuka hatinya, bersukacita, yaitu apa? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Ya, kita bisa bayangkan tujuan mereka pulang ke rumah, ya dalam perasaan kecewa, perasaan sedih, duka cita karena ditinggal Yesus, simpang siurnya kebangkitan. Nah, begitu mereka mengenal Yesus, tahu mereka ada bersama-sama dengan mereka di rumahnya, membagi roti, mecah roti, dan mengenali Dia, yang terjadi apa? Kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Nah, sebetulnya kan bisa saja tuh setelah mereka mengenali Yesus, toh sudah berita itu sudah cukup kan? Berarti sudah betul itu yang tadi ngomong tuh Yesus. Yang dia nanikan kebangkitannya betul-betul dia datang. Sudah cukup, tidak usah kemana-mana kan? Tidak perlu pergi, tidak perlu kemudian bergerak kan? Tetapi itu kan iman yang statis, iman yang hanya diam, stagnan. Pasti bagi Kleopas dan teman-temannya pengalaman yang menggetarkan berjumpa dengan Tuhan itu tidak bisa dibendung untuk diceritakan, disaksikan pada yang lain. Pasti ada sesuatu yang mengganjal dalam hidupnya dan itu membuat dia terdorong untuk menceritakan. Maka kemudian pulang ke Yerusalem kembali dan mendapati ke-11 murid Tuhan itu sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Maka bisa dibayangkan ketika mereka berkata, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon dan menceritakan pengalaman mereka disertai Tuhan di tengah perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, bahkan juga mecah-mecah roti. Pasti sebuah berita yang membuat sukacita semua, membuat kemudian orang dikuatkan, orang dihibur, orang dipastikan bahwa Yesus sudah betul-betul bangkit. Nah, inilah dibangkitkan untuk berkarya, bukan untuk diam. Jadi orang yang menerima kebangkitan Tuhan dan percaya bukan untuk diam, tapi harus diceritakan. Supaya apa? Menguatkan yang lain, menghibur yang lain, memberi semangat yang lain. Ya mungkin orang berpikir sudah cukup, ya ini untuk saya sudah cukup, saya sudah bangkit, sudah tidak terpuruk. Betul, tapi pengalaman iman seperti itu kan tidak bisa kemudian dibendung, harus diceritakan ya. Ya bayangkan Bapak Ibu kalau punya pengalaman tertentu yang menarik kan pasti terdorong untuk tidak tinggal diam toh. Pasti kan ingin bercerita, apalagi itu pengalaman pertama, berita besar, berita heboh itu pasti dicerita-ceritakan. Nah, jadi memang dibangkitkan untuk berkarya seperti itu maknanya. Nah, dari kasih dalam Yesus Kristus, inilah kisah tentang penampakan Yesus kepada Kleopas dan saudara temannya ini yang buat perubahan hidup yang besar. Kebangkitan ternyata telah membuat hidup mereka dari yang mukanya muram, hidup yang berduka cita menjadi hidup yang bersuka cita. Yang semula masih bertanya-tanya sebetulnya apakah ini penyertaan Tuhan atau tidak. Kemudian dia mengambil keputusan bahwa yang berjalan bersama dengan mereka adalah Yesus. Dan kemudian yang terjadi adalah mereka kembali ke Yerusalem kembali untuk menceritakan kesaksian mereka tentang melihat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan itu memang mestinya membawa perubahan. Perubahan untuk apa? Untuk tidak hidup statis, tidak diam, tidak stagnan, tidak mandek, tapi dinamis, berubah. Sebetulnya bagi Kleopas dan temannya ini sudah cukuplah tinggal di Emmaus, atau sudah tujuannya pulang, dan andai kata mereka sudah mengenal pun sebetulnya sudah cukup kan, tidak perlu kemana-mana. Tapi kebangkitan itu memang tidak bisa didiamkan. Perasaan pengalaman iman seperti itu bagi Kleopas tidak mungkin dihamba, tidak mungkin dibungkam, tidak mungkin dibiarkan mandek. Maka perasaan hati yang berkobar-kobar karena sukacita itu harus dia ceritakan, harus dia saksikan, berkarya, ya, beraktivitas.
Maka kemudian mereka lengkapi itu, kembali ke Yerusalem dan menceritakan pengalaman imannya kepada yang lain. Untuk apa? Supaya yang lain pun dikuatkan, supaya berita tentang kebangkitan ini mendapat legitimasi, bahwa bukan hanya 1-2 orang yang telah menyaksikan kebangkitan Tuhan. Nah, kalau ini diulang-ulang akan banyak kekuatan yang muncul sehingga orang dikuatkan, dihibur. Maka kebangkitan mestinya membuat kita berkarya, dibangkitkan untuk berkarya. Nah, saudara, pertanyaannya, apakah masa-masa ini justru membuat kita menjadi orang-orang yang mandek, orang-orang yang pesimis, orang-orang yang tidak bergerak, tidak move on, gitu ya bahasa orang muda sekarang? Mestinya jangan, tapi mengisi dengan aktivitas, dengan karya yang bermakna. Ya, seperti saya katakan di depan, barangkali justru masa-masa COVID Corona ini membuat kita justru malah menjadi baik ya. Ada nilai positif apa? Menjadi lebih pinter, lebih terampil. Karena apa? Terdorong banyak belajar, kan banyak waktu yang tersedia kan, sehingga banyak belajar, banyak beraktivitas, banyak berkarya. Nah, saya bertanya Bapak Ibu, saudara sudah punya karya apa selama masa COVID Corona ini, atau hanya bingung? Hanya bengong melongok ke sana ke sini? Jangan ya. Isi dengan sesuatu yang menyenangkan. Hobi, keterampilan, dan itu buat kenangan, sehingga nanti ketika setelah selesai corona, aku ternyata pada masa corona kok punya karya ini ya, karya itu. Bagikan atau ceritakan kepada yang lain. Atau bahkan juga karya-karya yang membuat orang lain menjadi lebih bersemangat, lebih terhibur, lebih terkuatkan. Itu yang kita perlukan sebagai orang-orang percaya yang mendapat berita kebangkitan, sehingga yang dibangkitkan tidak hanya pendengaran kita yang berkobar-kobar, tapi kemudian hidup kita menjadi bangkit, ada karya nyata. Nah, maka biarlah melalui firman ini kita menjadi orang-orang yang dibangkitkan untuk apa? Berkarya, bukan untuk tinggal diam. Ya, dunia menantikan kita, lingkungan menantikan kita, gereja menantikan kita, orang-orang terdekat menantikan kita untuk apa? Dikuatkan dengan karya-karya kita. Karya nyata, karya yang konkret, karya yang bisa dibagikan, karya yang menguatkan orang lain. Nah, kita tidak hanya boleh menyesali hidup ini, wah masa corona kok membuat kemudian sedih, pesimis, kapan berakhir, ya itu semua orang bertanya. Tapi daripada begitu, lebih baik kan berkarya. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Tapi jangan lupa channel ini kamu bisa support saya untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat ya, subscribe itu gratis.